bed next to Ron. Halo semuanya, selamat datang di Review Chill. Kali ini kita akan merekap alur cerita film yang berjudul Open Marriage yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang pasangan suami istri yang berjuang untuk mendapatkan momongan. Sampai akhirnya mereka berdua rela digenjot oleh orang lain agar mereka bisa mendapatkan momongan tersebut. Penasaran kan apa yang akan mereka lakukan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan pasutri yang bernama Roni dan Becca. Di sini hubungan mereka sedang tidak dalam keadaan harmonis. Becca merupakan perawat di salah satu rumah sakit. Saat dia akan berangkat bekerja, ia menemui suaminya terlebih dahulu dan mengatakan jika dia sudah memeriksa kondisinya, yang mana dia tidak ada masalah dengan kesuburannya. Lalu Becca meminta kepada Roni agar memeriksa kesuburannya juga. Roni pun berjanji akan segera memeriksanya dan meminta kepada istrinya untuk segera berangkat. Di keesokan harinya, mereka bertemu dengan sahabatnya yang bernama Mindy dan Max. Mindy dan Max merupakan sepasang suami istri yang memiliki hubungan bahagia dan harmonis. Becca pun menjadi penasaran apa yang membuat hubungan mereka terlihat sangat harmonis itu. Max selalu menjawab jika rahasianya yaitu mereka menerapkan pernikahan yang terbuka, yang berarti mereka bebas melakukan hubungan olahraga dengan orang lain. Lalu Becca bertanya, bukannya apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya? Max pun menjawab, asal mereka mengetahui satu sama lain dan tidak melakukan secara diam-diam. Jadi mereka melakukan pertempuran olahraga itu di depan pasangan masing-masing cuy. Mendengar hal itu, Becca dan Roni langsung pamit pulang. Karena apa yang mereka dengar dari sahabatnya itu merupakan hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Nah, dalam perjalanan, Becca dan Roni ternyata memikirkan hal tersebut. Sehingga saat mereka sampai di rumah, rasa nafsu mereka semakin meningkat dan pertempuran olahraga pun terjadi. Lalu setelah selesai pertempuran tersebut, Becca dan Roni menyadari jika hubungan mereka mulai harmonis. Karena mereka mendengar perkataan dari sahabatnya itu dan mereka pun sepertinya mulai tertarik. Selanjutnya, Becca menceritakan kepada teman kerjanya yang bernama Dylan jika hubungannya dengan Roni mulai membaik, bahkan mereka kembali melakukan pertempuran olahraga lagi setelah 3 bulan tidak pernah melakukannya. Dylan yang tertarik mendengar hal tersebut lalu bertanya apa rahasianya yang membuat hubungan mereka mulai menjadi harmonis. Becca pun lalu menceritakan semuanya, mulai dari bertemu dengan Mindy dan Max serta apa yang mereka lakukan yaitu pernikahan terbuka. Karena itulah Becca mengakui jika hawa pertempuran olahraganya mulai meningkat. Bahkan Becca mengaku jika dia sangat tertarik melakukan pernikahan terbuka seperti pasangan Max dan Mindy. Namun dia harus membicarakannya dengan Roni terlebih dahulu. Nah ternyata Dylan dan pasangannya juga melakukan pernikahan terbuka tersebut cuy. Mendengar hal itu kemudian Becca menjadi kaget dan menjadi bersemangat untuk mengikutinya juga. Lalu Dylan menyarankan Becca untuk berbicara secara empat mata terlebih dahulu dengan Mindy. Dan Becca pun mengikuti saran tersebut. Setelah itu Becca mengajak Mindy bertemu di salah satu restoran. Mindy pun tahu apa maksud dan tujuan Becca mengajaknya bertemu. Lalu Mindy menjelaskan jika pernikahan terbuka yang mereka lakukan telah menyelamatkan hubungan mereka dari perpisahan. Dia juga menjelaskan jika pertempuran olahraganya yang mereka lakukan dengan orang lain itu tidak dengan perasaan. Itu semua hanya sebagai meningkatkan hawa sebelum mereka melakukan olahraga dengan pasangan aslinya. Dan di dalam pernikahan terbuka itu mereka telah membuat perjanjian untuk menghindari pengkhianatan dari masing-masing pasangan. Jika ada yang ketahuan main di belakang tanpa sepengetahuan salah satu pihak, maka dia akan digugat cerai tanpa mendapatkan harta dan benda apapun. Becca yang mendengar semua penjelasan itu mulai tambah semangat untuk mengikutinya. Selanjutnya, Becca dan Roni diundang oleh Mindy dan Max ke rumahnya. Ternyata Max dan Mindy merencanakan pertempuran olahraga bersama pada saat itu. Namun di saat mereka melakukan adegan yang kita inginkan, ternyata mereka bertukar posisi. Jadi Becca dengan Max dan Mindy dengan Roni cuy. Lalu di keesokan harinya, lagi-lagi Becca dan Roni mendapat undangan dari Mindy dan Max, yang mana mereka akan kembali melakukan adegan yang kita inginkan lagi. Namun kali ini mereka merencanakannya di klub malam yang telah mereka sewa. Awalnya Becca menolak untuk berolahraga di klub malam itu karena dia tidak ingin melakukannya bersama orang lain selain mereka berempat. Kemudian Mindy pun menjelaskan jika mereka sebenarnya hanya ingin menonton
dan untuk adegan olahraganya tetap mereka berempat yang melakukannya. Dan terjadilah adegan olahraga yang kita inginkan lah pastinya ya. Lalu setelah selesai, Ronnie terlihat marah karena Becca dan Max tidak bersama mereka di suatu ruangan. Padahal sesuai perjanjian, mereka harus melakukannya di suatu ruangan. Hal itulah yang kemudian menjadi masalah di antara Becca dan Ronnie, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Dan Ronnie pun mengatakan jika dia akan berhenti melakukan adegan olahraga itu. Di keesokan harinya, Becca menemui Mindy untuk mengatakan jika mereka akan berhenti melakukan pernikahan terbuka karena Becca dan Ronnie sedang bermasalah. Mindy yang mendengar itu malah menantangnya untuk melakukannya lagi. Becca pun menjadi tertantang dan ia pun akan kembali membujuk Ronnie untuk melakukannya lagi. He'll come around. Don't worry. Scene selanjutnya, Ronnie mendapat pesan dari klub malam yang mereka kunjungi waktu itu. Lalu Ronnie yang tertarik dengan gambar wanita itu pun datang ke sana sendirian. Sesampainya di sana, dia langsung ditatangi oleh wanita yang ada di dalam pesan. Wanita tersebut bernama Angeli dan langsung menggoda Ronnie. Namun saat mereka akan melakukan adegan olahraga, tiba-tiba Ronnie tersadar karena mengingat istrinya dan kembali pergi meninggalkan klub tersebut. Di keesokan harinya, mereka kembali bertengkar pada saat mereka lari pagi. Akhirnya Ronnie mengatakan jika dialah yang menjadi penyebab jika Becca belum hamil sampai sekarang. Ternyata hasil tes kesuburan Ronnie hanya memiliki peluang 1% untuk bisa membuat Becca hamil. Mendengar hal itu, Becca sedikit kecewa dan mulai marah ketika mengetahui jika Ronnie telah menyimpan hasil tes itu sudah dari lama. I'm sorry. I should have told you as soon as I found out. Selanjutnya, Becca dan Ronnie mulai mendapat teror. Mereka tiba-tiba dibuntuti oleh orang misterius, bahkan ada yang mengirimkan bunga. Namun Becca berusaha tidak memperburuk keadaan rumah tangganya dan mengatakan jika bunga tersebut merupakan pemberian dari Dylan, teman kerjanya. Sebenarnya Ronnie terlihat tidak begitu percaya dengan Becca, namun saat itu ia hanya diam saja. Di keesokan harinya, Ronnie mencoba menelpon Dylan dan menanyakan tentang bunga tersebut. Dan benar saja, ternyata bunga itu bukanlah pemberian dari Dylan cuy. Namun ada hal yang membuat Ronnie kecewa, yaitu ternyata pada saat itu istrinya tidak masuk kerja dan ia pun bingung kemana istrinya pergi. Scene pun berpindah ke Becca yang ternyata pergi ke klub malam atas undangan Max. Di sana Becca langsung mengatakan maksud dan tujuannya untuk bertemu, yaitu dia akan berhenti untuk melakukan pernikahan terbuka dan segera mengakhiri hubungannya dengan Max. Max yang mendengar itu pun jadi kecewa, apalagi Becca mengakui jika kondisinya dalam keadaan hamil. Lalu saat Becca sampai di rumah, terlihat Ronnie sedang menunggu kepulangan Becca dan kembali terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Namun saat itu Becca mengatakan jika dirinya hamil. Awalnya Ronnie meragukan jika itu merupakan anaknya. Tetapi setelah Becca menjelaskan jika Max memakai pelindung setiap kali berolahraga dengannya, itu membuat Ronnie sedikit tenang hingga kembali terjadi adegan olahraga yang kita harapkan. Nah, tapi ternyata perkataan Becca tentang Max memakai pelindung setiap melakukan adegan hanyalah bohong belaka cuy. Becca ternyata juga meragukan jika kandungannya merupakan anak Ronnie. Lalu dia pun mulai mencoba untuk membuktikan dengan dibantu oleh Dylan. How am I going to do that without rousing suspicion? Really need to start watching more crime shows. Scene pun berlanjut ketika Becca dan Ronnie menghadiri pesta ulang tahun Mindy. Nah, pada saat mereka berkumpul, disitulah terbukti perbuatan terlarang masing-masing mereka kecuali Mindy, yaitu pada saat Ronnie ke klub malam sendiri serta Becca bertemu dengan Max. Karena hal itu, kondisi hubungan mereka berempat menjadi sangat buruk, sehingga Mindy begitu sangat kecewa dengan mereka yang melanggar peraturan. Kemudian dia mengikat Ronnie pada saat itu dengan memegang senjata di tangan. Lalu Mindy mengakui jika dirinya yang mengirim Becca bunga dan membuntutinya, hingga dia jugalah yang memfoto ketika mereka diam-diam datang ke klub malam. Mindy pun mengatakan jika mereka semua akan dilepaskan asalkan mau melakukan pertempuran bersama lagi seperti yang pernah mereka lakukan. Akhirnya mau tidak mau, mereka bertiga pun menuruti kemauan Mindy. Namun ketika Mindy sedang asik berolahraga dengan Ronnie, tiba-tiba Becca pun langsung memukul Mindy hingga ia pun tak sadarkan diri. Dan film pun selesai.